Baik, sahabat Doski masih di 107,8 FM, radionya anak berprestasi masih bareng sama Villa ya. Dan di jam 10 sekarang ini kita akan ada di program Dami, Dakwah Islami ya. Dan Alhamdulillah Ustadz kita hari ini juga sudah hadir di studio Radio Doskici. Villa mau langsung perkenalkan aja Ustadz kita hari ini yaitu Ustadz Muhammad SAG yang merupakan guru Ismuba di SMA Muhammadiyah 18. Beliau akan bertausiah mengenai akhlak. Villa mau langsung sapa aja Ustadz Muhammadnya. Assalamualaikum Ustadz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirabbil. Kalau Pak Ustadz selalu sehat ya kita Amin, doakan amin, semoga amin. Pak Ustadz Muhammad selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan Amin, tentunya. ya Rabbal Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa langsung aja dimulai tausiahnya, Ya. tapi seperti biasa ya Pak Ustadz ya, sebelum kita mulai tausiah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sahabat Doski semua selamat menonton dan juga selamat mendengarkan. Ini bisa ditonton langsung via radio atau live streaming di www.doskici.my.id atau bisa langsung aja nonton di channel YouTube-nya Doskici. Silakan Pak Ustadz. Baik Kafila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar, pemirsa di mana saja berada, siaran Doskici 107,8 MHz yang berbahagia, tentunya yang sama kita hormati dan banggakan host kita Kak Villa. Sehat ya Kak Villa ya? Alhamdulillah Bapak Rabbil sehat. alamin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, iman Islam harus kita syukuri. Ya. Mudah-mudahan dengan segala aktivitas kita sejak bangun tidur tadi sampai saat ini yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar di mana saja berada, pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan ya satu tema yang berjudul akhlak. Karena berkaitan dengan masih suasana bulan Maulid hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penekanannya kepada akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhlak lugatun menurut bahasa ya, huwa yaitu jam'un min khuluq ya, kata jamak dari akar kata khuluq ya, perangai ya. Wa huwa dinu wa tabi'u wasajiyah, yaitu agama, tabiat dan perangai ya. Wa qala Ibnul Arabi al-khuluqu ay al-muru'ah. Jadi akhlak itu juga bisa dikatakan muru'ah, kepribadian ya. Itu menurut bahasa. Wa istilahan, sedangkan menurut istilah huwa annahu
asuratul insani al-batinati wa hiya nafsahu wa awsafiha wa ma'aniha al-muhtasatu biha wa haqiqatuhu wa qabihatu bimanzilatil khulqi li suratihi az-zahirati wa awsafiha wa ma'aniha wa lahuma awsaf hasanatun yata'allaqani bi awsafi was-sawabu wal iqabi yata'allaqani bi awsafi surati al-batiniyati aktsaru ma'a surati zahirah. Sedangkan menurut istilah hakikat akhlak adalah gambaran batin, ya, cerminan batin manusia, yakni jiwanya dan sifat-sifatnya dan maknanya secara khusus yang dengannya terlihat kedudukan makhluk lantaran gambarannya secara zahir, baik sifat-sifatnya dan makna-maknanya, dan keduanya memiliki sifat-sifat yang baik atau buruk, mendapat pahala dan sanksi yang kaitan keduanya dengan sifat-sifat yang tergambar secara batin adalah lebih banyak dibanding dengan apa-apa yang terkait dengan gambaran zahirnya. Ya, itu menurut ya Tajul Arasy. Jadi kafilah akhlak itu nggak bisa direkayasa, ya, dilebay-lebayin. Iya, lebih-lebihin. Jadi akhlak itu memang pancaran jiwa, ya, dari batin langsung, ya, dari hatinya yang dalam, ya, sifat akhlak yang baik, ya, kolbunya terlihat pancaran sebagai manusia yang baik dengan hati yang baik, maka ya terpancar itu semua bisa diaplikasikan sebagai follow up hati itu dengan perbuatan, ya, bisa kita lihat perbuatan, ya, manusia atau masing-masing orang. Kalau kita ingin mengetahui akhlaknya dari bukan sekedar perilaku yang tercermin secara zahir, tapi lebih spesifik lagi batinnya, gitu ya. Sekarang ini kan orang banyak yang jual apa ya, model atau iklan atau apa gitu ya, apa kabilahnya, ya, tampilan, ya, seakan-akan ini aku nih paling oke gitu ya, paling wow akhlaknya, padahal hatinya ya Allah. Itulah kondisi sekarang tuh, ya. Makanya tidak bisa dilihat seperti itu aja, ya, tetap hatinya yang lebih utama. Menurut Imam Ghazali, akhlak itu adalah wa innamal akhlaqul jamilah yuradibuhal ilm wal aqlu wal ifah wa syaja'ah wa taqwa wal karam wa sairil khilalil khair wa syai'un min hadhihi sifati la yudraku bil ahwasi al khams bika yadruku bi nuril basiratil batinah. Ya. Menurut Imam Ghazali, sesungguhnya yang dimaksud dengan akhlak yang indah adalah ilmu, akal, ifah. Tuh 3 rangkaian tuh. Ilmu, akal, ifah. Apa tuh ifah? Rasa malu berbuat dosa. Kan ada orang berbuat dosa kayak nggak buat salah, ya, nggak ada rasa malu tuh, cuek-cuek aja tuh. Keberanian, ya, takwa, kemuliaan dan perkara semua yang baik dan semua sifat-sifat ini tidak hanya ditampilkan oleh panca indera yang 5,
tetapi juga oleh cahaya mata hati dan batin. Jadi nggak cukup tadi tampilan saja, action saja, ya, gampang menonjolkan bungkusan. Ya, kita kadang terkecoh dengan bungkusan, casing, tampilan, ya gitu. Belum tentu dalamnya. Kadang orang yang kita anggap biasa, bahkan hina, hatinya luar biasa. Ya, maka orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, ya, dia biasa aja tuh kafilah yang kita anggap hina. Tapi ternyata ya Allah akhlaknya, perangainya luar biasa. Ya, itulah yang diharapkan, ya, akhlak yang sesungguhnya. Nah, Imam Ghazali tadi berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 8 ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, dan dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la'alla khuluqin azim. Engkau Muhammad mempunyai perangai yang sangat agung, sangat tinggi. Masya Allah, ya. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bukan menyempurnakan ilmu, kafilah. Akhlak. Kalau ilmu bisa dicari setinggi apapun. Tapi orang walaupun dia punya ilmu dan tidak berakhlak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus betul-betul digenjot, ya, kerja keras bagaimana kita menanamkan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Tuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha keras. Alhamdulillah berhasil. Sampai sekarang ini Islam berkembang pesat. Karena apa? Dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Islam disebarkan dengan keganasan, kezoliman, dengan kemunafikan, tidak akan seperti ini Islam berkembang. Kalau Islam diajarkan dengan kesombongan, kezaliman, nggak mungkin sehebat sekarang ini. Maka dengan akhlak Rasul dibawa dari zaman jahiliyah, terus Rasulullah Muhammad SAW berdakwah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak jahiliyah, dari menyembah patung menuju kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari menuhankan benda sampai diajarkan untuk menuhankan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW perlu kita jadikan patokan. Kan begini kafilah, orang atau sekarang ini nih, atau kebanyakan orang itu bisa, atau kita nih biasanya suka memberikan contoh tapi sedikit jadi contoh. Ya kan? Gampang memberikan contoh tapi susah menjadi contoh. Jadi wajar segala sesuatu apa keinginan dan tujuan kita yang baik kadang tidak nyampe. Karena apa? Kita sebagai yang memberikan arahan tidak memulai, ya.
Kalau Rasul, dia nggak akan berbuat sebelum ia berbuat gitu. Kalau kita kan mental calo, ya kan? Mental kondektur. Ya. Tasik, ya. Bandung, ya. Orang disuruh naik ke Bandung, suruh naik ke Tasik. Pas udah penuh bus jalan, dia aja ikut nggak? Nggak ikut, tetap tinggal di terminal. Itulah mentalnya, mental calo. Ya. Orang disuruh tertib, disiplin, dia datangnya belakangan. Ya. Jadi sebelum kita membuat kebijakan, membuat kita peraturan, maka harus kita tanamkan diri kita ini ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Baru nih kira-kira kebijakan ini bisa nggak masuk nih untuk orang. Dan ketika kita memberikan kebijakan juga kita pikirkan segi manfaat dan mudorotnya, segi manfaat dan kerusakannya bisa diterima nggak nih? Kalau diterima kita jalankan bismillah, tapi tetap kita mengutamakan, mencontohkan dari orang-orang yang memang kita akan suruh. Ya, sebelum kita memberikan kebijakan gitu. Di rumah ya, nak sholat, ayahnya nggak sholat. Nah berjamaah ke masjid, pas udah anak-anaknya ke masjid, dia di depan TV, kan gitu. Ya, nak ngaji, bapaknya nggak ngaji. Ya, jadi sulit dakwah kita, ya, karena akhlak kita tidak terbangun, gitu. Nah puasa, ya sahur bareng, ya. Anaknya puasa, bapaknya kerja, nggak ada yang tahu nih makan. Pulang ikut buka bersama, Anda. Ya jadi nggak kena dakwahnya tuh. Maka dakwah itu perlu dengan akhlak. Jadi wajar wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Ja'far bin Jarir atau Bari, wa innaka ya Muhammad la'ala adabun azimun tuh. Wa dzalika adabun al-Qur'an alladzi adabullahi bihi wa huwal Islam wa syari'ah kitab Jam'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, ya. Kata Ibnu Jarir, ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir tentang maha khuluqin azim yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Adahak, dan Ibu Zaid, di mana mereka mengartikan dengan makna agama mulia, yakni Islam. Tuh, ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, memaknai khuluqin azim yaitu Al-Qur'an, ya. An Sa'ib bin Hisam bin Amir ibnu Amir bi qaulihi ta'ala azza wa jalla wa annaka la'ala khuluqin azim qala sa'al tu Aisyah radhiyallahu anha ya ummal mu'minin akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat ataqra'ul Qur'an? Fa qultu na'am. Fa qalat anna khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi kafilah Aisyah istri Rasul pernah ditanya, ya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, ya, tahukah engkau akhlaknya Rasul, akhlak baginda Rasul seperti apa? Tuh, beritahukan kepadaku, ya, tentang akhlak Rasul." Aisyah menjawab, "Apakah engkau membaca Al-Quran?" Kata sahabat, "Na'am, ya saya baca Al-Quran." Faqalat, lalu Aisyah menjawab, "Anna khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran." Bahwasanya akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka bisa dikatakan Rasul adalah Al-Quran yang berjalan.
Karena semua ada pada diri Rasul, tidak keluar dari apa yang diajarkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata memang kalau dakwah itu berat, kafilah. Ya, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul, ya kan, kita ini merasa gimana bersalah, banyak dosa. Karena perjuangan Rasulullah luar biasa beratnya. Ia tetap tabah dengan kesungguhan dan keikhlasan dan keridhaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah itu dibarengi dengan akhlak yang mulia. Jadi jangan berharap dakwah kita akan menyentuh, akan sampai kepada mad'u, akan sampai kepada objek dakwah, sasaran dakwah, kalau kita tidak punya akhlak. Nah, hanya segala tadi tampilan saja, ya kan, sebagai tontonan saja, bukan tuntunan akhirnya, ya tontonan. Ya. Sudah itu selesai, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Karena memang harga mati seorang kita ini, sebenarnya pendakwah itu bukan untuk kiai ustadz saja. Kita pun semua ya punya kewajiban mengajak kebaikan, ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kafilah juga dakwah sebenarnya ini dengan bidangnya khas, ya, di disko doskici ini, ya, dalam acara dami, ya kan, sama, cuman caranya yang berbeda-beda gitu. Ketika kafilah juga memerintahkan ngajak adiknya di rumah atau saudaranya, kadang bertentangan dengan diri kita gitu kan, ya emang kita akui itulah yang belum sampai kepada kita ini, ya, mengikuti akhlak Rasul, ya, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, kita nggak bisa mencegah, menghalangi teknologi, tapi bagaimana kita bisa membatasi, itu yang sulit. Ya, kita bisa pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bangun tidur HP yang dicari, ya kan? Mau tidur megang HP, ya kan gitu. Terbangun mendusin, HP juga yang dicari. Mau mandi ngecas HP, habis dari kamar mandi keluar yang dilihat HP lagi. Berapa menit tuh durasinya tuh Pak Kafilah. Andai waktu itu, waktu yang kita gunakan untuk megang tadi HP, kita ganti dengan baca Al-Quran, tentunya sudah banyak, ya, manfaat-manfaat yang kita ambil dari membaca Al-Quran. Tapi memang begitulah, karena mereka orang-orang yang ingin merusak akhlak Islam, orang Islam, Muslim, ya, menjajah, mungkin sudah tidak lagi dengan berperang, ya, tapi dijajah dengan apa? Teknologi. Tapi juga kita nggak bisa mungkiri, tetap ada manfaatnya. Ini kita seperti ini pun dengan teknologi, ya, dulu juga nggak ada seperti ini, ya, nggak sampai nih dakwah kita ke halayak ramai pendengar. Tapi juga kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu juga bagian daripada akhlak kita, ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW, ya, dikatakan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Memang beliau tidak keluar daripada Al-Quran. Macam-macam akhlak. Pertama, akhlak kepada Allah. Menjadikan Allah satu-satunya atau sembahan yang hak dan yang murni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini baru namanya kafilah, kita jadi hamba
Allah. Kita udah jadi hamba Allah belum sini? Insya Allah. Kan kalau jadi hamba Allah, kita juga harus diakui oleh Allah gitu kan. Jangan sampai kita ngaku-ngaku jadi hamba Allah, tapi Allah nggak ngakuin. Gitu. Nauzubillah. Kita kenal sama Jokowi kan gitu. Jokowi kan nggak kenal sama kita. Nah itu kan. Nah, jadi ngaku-ngaku gitu kan. Makanya kita jangan GR mengaku sebagai hamba Allah. Kita sudah akuin nggak sama Allah nih, gitu kan? Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak diterapan bagi kita nih? Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, na'budu nyembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya tadi ke dokter sakit gigi, dikasih obat. Hebat nih dokter, nyembuhin gigi saya. Nah tuh udah beda tuh, udah tergelincir tuh. Ya, jadi dokter itu yang nyembuhkan. Ya. Padahal nasta'in hanya kepada Allah. Iya kan nasta'in hanya kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Alhamdulillah dengan perantara dokter ini diberi obat, alhamdulillah sembuh. Nah gitu. Jadi ada alhamdulillahnya. Jangan spontan. No di sono aja no bagus no gitu kan dokternya. Karena kan semuanya yang menyembuhkan Allah. Kita minum yang menghilangkan dahaga air apa Allah? Allah. Kita lapar yang membuat kita makan lalu yang membuat perut kita kenyang nasi apa Allah? Allah. Bisa saja kita minum, kita makan, tidak dahaganya tidak hilang dan makan pun perut kita nggak kenyang, ya kan gitu? Karena semuanya makhluk ciptaan yang berhak memenuhi semuanya adalah Allah, Khalik, ya. Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, ya terbakar nggak? Enggak. Karena api itu dibuat adem oleh Allah. Ya narukuni bardan wala salaman ala Ibrahim. Api diam adem. Tuh kan? Kebakar enggak? Enggak. Karena Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Dia sudah langsung vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakinnya kita minta tolong. Maka Allah tolong karena Ibrahim itu kekasihnya. Kalau kita kan masih setengah. Coba kita bakar api, kita injek. Panas. Ya, karena kita belum taharap ke situ. Bisa nggak kita bisa. Asal betul-betul vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masih bingung ntar makan apa, ntar masih bingung kalau segini cukup tidak, masih bingung nih kalau nggak seperti ini nanti akan senang apa tidak, masih bingung nanti anak siapa yang ngurusin, masih bingung nanti anak makan apa. Tuh, jadi dunia mulu dipikirin. Padahal semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, Allah tuh kasih amanah. Kita punya anak, istri, itu Allah yang titipi. Allah yang jamin, kita jangan khawatir. Nah, ketika datangnya sholat ada lantunan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Tapi kita ngakunya na'budu, menyembah kepada Allah, tapi begitu azan, ya, berarti belum hamba Allah ya. Iya, berarti kalau kita ngaku hamba Allah, Allah panggil untuk sholat segera. Ya. Kalau mungkin Pak Vila udah ke Mekah ya kan kayak gitu ya. Kalau pas azan tuh, langsung tuh ya, hebat. Bahkan ada razia kalau nggak sholat tuh ada patroli. Ya. Iya. Kalau di sini mah yang azan-azan. Maka kita jangan nyalahkan Allah saja. Koreksi, introspeksi diri kita. Sudah belum menjadi hamba Allah. Kalau kita udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah ya segala-galanya terpenuhi. Tapi tetap dengan syariat usaha.
Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah aku perintahkan, kata Allah, illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah. Tuh. Bukan menyembah makhluk, tapi sembahlah Khalik. Jangan sembah ciptaan, tapi sembahlah yang menciptakan. Tuh. Mukhlisin, dengan rasa ikhlas, rendah hati, ya. Jangan terpaksa sholat masih ada karenanya, udah repot dah, ya kan? Karena suami, ya, suami karena istri, suami karena mertua, anak karena ayah, karena guru, karena atasan, ya. Maka harus ikhlas lillahi ta'ala. Lahudin hunafa. Kita mesti ikhlas karena agama yang lurus. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maka setelah itu kita dirikan sholat. Setelah sholat kita perhatikan kiri kanan kita manusia, ya, kita bayar zakat. Itu baru Allah, baru ke samping manusia. Perhatikan. Jadi nggak cukup ke Allah saja. Ya. Kita maunya kan dikasih mulu, kasih, tapi nggak pernah beri enggak tuh. Beri jarang, ya, mintanya dikasih mulu, ya. Terima kasih. Ketika kita terima dari Allah, kita kasih. Tuh. Inilah wa yuqibus sholata wa yutuz zakah. Ya. Jadi jangan takut miskin, jangan takut bangkrut ketika kita memberikan. Mana qasa shadaqatun mim malin bal yazdad. Tidak akan orang yang berkurang kalau dia bersedekah, malah justru bertambah. Ini ada cerita nih, kejadian kafilah. Saya kan lagi ngebangun masjid. Waktu itu kan pas rapat tuh saling ikrar. Ya, oke, saya 50 juta gitu kan. Saya 10 juta, ya kan. Saya 100 juta. Ya. Ada salah satu orang dia berucap 100 juta. Tapi wallahu alam lama tuh dia. Yang lain-lain udah ngasih tuh. Yang 1 juta, yang 50 juta udah ngasih ke panitia. Nah, yang berucap 100 juta sampai sekarang belum ngasih gitu. Sampai sekarang belum ngasih. Katanya dia alasannya karena rumahnya belum terjual. Ya nggak masalah, tuh hak dia, ya kan. Karena semuanya kan karena keikhlasan kan gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya tugas Jumat di satu masjid. Lalu setelah saya khotib, cerita begini, ya, dikasih tahu bahwa ada bapak ini uangnya di ATM 100 juta hilang. Lalu saya berpikir, apa iya gitu kan? Kita yang ikrar orang tersebut, ya kan? Jangan kasih, akhirnya hilang. Dia proses ke polisi ini ya udah lenyap. Akhirnya ya dia hanya misal aja. Walau alam tuh ya, tapi kalau kita kaitkan nih, nah jadi begitu. Maka kalau kita sedikit apapun yang kita berikan, insya Allah ganti, ya gitu. Berarti kita kehambaan Allahnya belum totalitas, ya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyembah Allah, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Konsekuensinya adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, akhlak
kepada Rasul, ya. Mengakui dan mengimani bahwa Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahu ila wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rasul itu sama kayak kita, manusia, ya. Tapi Rasul itu basarun la kal basar, manusia bukan sembarang manusia, produknya beda, ya kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, sungguh telah datang kepada kalian, pada kamu, ya, seorang rasul dari jenismu, artinya manusia. Jadi wajar kafilah kalau kita disuruh niru manusia. Rasul kan manusia. Lalu kita disuruh niru sosok manusia, wajar kan? Kecuali kita disuruh niru binatang, nggak pas, ya kan? Disuruh niru robot, ya nggak pas juga. Disuruh niru Superman juga nggak bisa, biar hebat, biar bisa terbang. Bagaimana terbangnya? Lagi pula Superman pakai celana dalam di luar. Ya kan? Ya benar, kita bagaimana mau nirunya? Gitu. Maka yang kita tiru adalah Rasulullah Muhammad SAW, orang yang komplit. Rasulullah makan nggak? Makan, kita juga. Cuman makan Rasul, dia itu makan kalau sudah lapar, berhenti kalau sebelum kenyang. Kalau kita dikit-dikit makan. Nah itu dia. Apalagi kalau ada sana ada lagi nih, wow bagaimana caranya nih, buru-buru nih, wow targetnya. Makanya kalau kita lihat jiwa seorang nih, katakanlah maaf ya, di tempat pesta coba lihat karakter manusia tuh. Ya kan? Saya kadang-kadang ya lucu aja kan. Pulang doang, berat nih perut buatnya. Karena semua target tuh. Rasul minum, kita minum. Rasul tidur, kita cuman tidurnya Rasul nggak seperti kita. Kalau kita banyak tidurnya, kalau Rasul dikit sedikit. Sama. Rasul berkeluarga sama, punya anak istri, ya. Kalau kita disuruh mengikut Nabi Isa nggak bisa, karena Nabi Isa sebelum sempat nikah, sempat kawin. Marilah kita ikut bagaimana keluarga sejahtera menurut Nabi Isa. Nah, Nabi Isa belum nikah, apa yang mau ditiru, ya kan? Makanya pengikut yang mempercayai agama Nabi Isa sampai sekarang, pastor itu nggak kawin. Rugi. Nah, kan nggak punya akal, rugi ya. Dikasih dengan suatu kelengkapan anatomi manusia ini yang lengkap, tapi nggak digunakan. Nah, rugi, salah. Maka tirulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, komplit dan kompleks. Rasul lengkap. Di mana saja dia punya wibawa. Di kantor, di medan perang, di masjid, dia seorang guru, dia seorang komandan perang, seorang kepala rumah tangga dan juga seorang pemimpin pemerintahan, ya. Di segala lini dia wibawa. Kalau kita kan wibawa satu tempat, ya kan? Di kantor, atasan, semua kita jadi atasan di kantor, semua orang takut sama dia. Coba pulang ke rumah dengan istrinya. Iya, diomelin diem ya. Kalau di kantor galaknya luar biasa tuh. Itu karena kita nggak sesempurna Rasul. Maka kita disuruh bagaimana meneladani akhlaknya Rasul. Jadi akhlak kepada Rasul artinya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalani bahwa beliau adalah Rasul dan Nabinya yang terakhir, dan risalahnya pun juga risalah terakhir. Menjadikan Rasul sebagai tauladan. Nah, kadang kita syahadatnya 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah.
Tapi kadang yang kita tauladani bukan Rasul. Tuh, ya. Yang kita jadikan patokan bukan Rasul. Yang kita tiru gaya hidup bukan Rasul. Ya. Itulah kita masih jauh sebenarnya. Ya. Kemudian kita meyakini sifat-sifat Rasul. Ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Tuh, ya. Nah nih. Selanjutnya kita bersalawat padanya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man sholla alayya sholatan shollallahu biha asra. Barang siapa satu kali bersalat kepada Rasul, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Tuh. Kata Rasul kafilah, ada orang yang paling pelit, orang dikatakan paling koret, bakhil, medit. Kalau nama Rasul disebut dia nggak mau jawab. Maka ketika ada orang menyebut nama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita jawab Allahumma sholli alaihi. Tuh gitu. Berdoa aja nih kafilah, kalau kita nggak nyebut nama Rasul, nggak sampai doa kita. Ya kan, istighfar, ya kan, kita puji Allah, baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru masuk intinya. Tuh. Tutup lagi dengan wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, tata cara berdoa gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah memerintahkan kita sholat enggak? Ya, tapi Allah ikut sholat enggak? Enggak. Allah memerintahkan kita puasa? Tapi Allah puasa enggak? Enggak. Nah, kalau ini ayat Allah nyuruh puasa, tapi Allah juga Allah nyuruh sholawat, tapi Allah sholawat. Nah, itulah dasarnya. Tapi sholawatnya Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi. Sholawatnya malaikat memberikan istighfar. Lalu kalau kita ya dengan bersolat kepada Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir kita akhlak kepada sesama, ya. Kita makhluk sosial, ya kafilah ya. Jangan sombong. Kita nggak bisa hidup sendiri, iya. Kafilah coba wawancara sendiri. Oh ya, host sendiri nih sekarang nih. Oh ya kayak orang gimana? nggak ada lawannya kan gitu. Jadi jangan sombong deh. Kita mau garuk yang di belakang nggak bisa garuk, baris nyorok orang ya gitu. Kita pusing minta dikerokin misalnya nyorok orang juga. Mau ke dokter, meninggal pasti, apalagi meninggal. Nggak mungkin kita ke kubur dalam sendiri. Nah, jadi kita makhluk sosial harus berakhlak, bertetangga penting. Maka kata Rasul, ya nanti orang nggak akan diopeni, nggak akan diperhatikan di yaumil qiyamah. Qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali silaturahim, yang kedua tetangga yang jahat. Tuh. Tetangga orang yang paling pertama kita mintakan bantuan dan pertolongan sebelum orang lain, bahkan saudara kita yang jauh. Maka kita selaku manusia, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun status sosial kita, maka kita wajib untuk bersosialisasi, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting adalah yang terakhir adalah kepada kedua orang tua kita, agar hidup kita di dunia bahagia, di akhirat juga selamat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kafilah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya telah memberikan tausiahnya nih yang bertemakan akhlak. Baik sahabat Deski, bila membuka sesi tanya jawab ya. Jadi untuk sahabat Deski semua, jika ada yang ditanyakan kepada Ustadz Muhammad, bisa langsung aja komen di channel YouTube-nya Doskici atau bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086.
podcast Sahabat Deski masih bareng sama Villa dan juga Ustadz Muhammad ya. Baik Pak Ustadz Muhammad, karena waktunya sudah hampir habis nih ya. Sebelum Villa izin untuk menutupnya, ada yang mau Pak Ustadz sampaikan kembali untuk Sahabat Deski semua, silakan. Baik Kak Villa dan pendengar yang mana saja berada, sahabat Deski. Tentunya kita hidup di dunia ini menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah bil ya, untuk menjadi khalifah ya, pemimpin di muka bumi ini, karena kita adalah makhluk Allah yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kita diberikan akal, hawa nafsu dan seluruh panca indera yang sempurna. Maka dengan itulah kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita menjadikan diri kita ini yang terbaik dari makhluk-makhluk yang lain. Kita dikasih akal, maka gunakanlah akal kita ini untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus dengan akhlak, tanpa perangai, maka kita tidak ada nilai apa-apanya, baik di mata manusia dan juga lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ya, apapun jabatan dan pendidikan kita dan status sosial kita, kalau tidak berakhlak, maka tidak ada nilai apa-apa. Saya kira itu Kapila sebagai penutup dari saya. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad. Ya, sama-sama Kapila. Sekarang Villa izin untuk menutupnya ya. Ya, baik. Baik sahabat Deski, sudah 1 jam nih ya, tidak terasa Ustadz Muhammad amin. Sudah memberikan tausiahnya nih yang bertemakan akhlak ya, Masya Ya. Allah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad nih mendapat menjawab keingintahuan kita semua ya. Dan juga ini tentunya menjadi berkah untuk Ustadz Muhammad dan juga untuk sahabat Deski yang mendengarkan dan juga menonton ya. Sekarang waktunya Villa dan Ustadz Muhammad pamit, tapi sebelum pamit terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad ya, sama-sama, Kak sudah Villa. menyempatkan waktunya untuk hadir dan bertausiah di Radio Deskici. Kita doakan semoga Pak Ustadz Muhammad selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan juga tentunya, dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Villa juga mau berterima kasih kepada sahabat Deski tentunya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam. Jadi untuk sahabat Deski bisa mendengarkan ulang di live streaming di www.deskici.my.id atau di www.radioonline.co.id/deskici, atau bisa langsung aja nonton di channel YouTube-nya Deskici ya, sahabat Deski ya. Program Dami insya Allah akan hadir kembali di hari Jumat dan akan diisi oleh Ustadz dan juga Ustazah dari Perguruan Muhammadiyah Cipulir ya, di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Besok hari Kamis insya Allah ketemu lagi sama Villa di Sela Pagi dan juga di Raya ya, Ragam Budaya ya, di 107,8 FM radionya anak berprestasi. Sekarang Villa dan juga Ustadz Muhammad pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.